Sobat Pose, tradisi ruatan masih kental dilakukan oleh masyarakat Jawa. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, apalagi punya jejak sejarah budaya yang lama. Ritual kuno pembersihan diri yang sudah dikenal masyarakat Jawa jauh sebelum masuknya agama-agama Samawi di Indonesia ini bahkan masih dilakukan secara massal, terutama di keraton-keraton yang masih bertahan sebagai cagar budaya hingga saat ini. Ruatan biasanya dirayakan di sebuah pendopo keraton dengan menghadirkan tontonan wayang kulit lengkap dengan susunan gamelan dan para penabuh gamelan beserta pesinden. Tembang Jawa yang dilantunkan pesinden tanpa iringan gamelan menambah suasana semakin mistis. Dan berikut ini mitos tentang ruatan yang masih dipercaya masyarakat secara turun-temurun. Posisi pertama, masyarakat Jawa masih percaya jika anak tunggal harus diruat jika ingin terhindar dari malapetaka atau kesialan. Orang Jawa percaya, jika anak tunggal seringkali jadi target mangsa dari Betoro Kolo, maka anak tunggal harus diruat melalui ruatan Sukerto. Iringan doa-doa menambah kesakralan upacara ruatan. Masing-masing peserta membalut diri dengan kain mori. Lembar kain berwarna putih polos itu dilingkarkan pada tubuh peserta. Mereka secara bergiliran disiram sebanyak 3 kali. Setiap siraman air dari 7 sumber suci itu dipercaya mengandung makna tersendiri. Ritual ruatan ini memang masih banyak dilakukan, apalagi jelang pernikahan, di mana calon pasangan pengantin Jawa biasanya melakukan ritual siraman sebagai langkah buang sial. Di posisi kedua, punya rambut gimbal dalam kepercayaan lama rumahnya juga harus diruat. Mitos ini seolah dipercaya orang dulu karena rambut gimbal dianggap tak lazim dalam masyarakat Jawa kuno. Ruatan rambut gimbal biasanya dilakukan melalui ritual pemotongan atau mencukur rambut pada anak-anak berambut gimbal. Ritual ini kerap dilakukan oleh masyarakat di daerah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Uniknya, ruatan ini hanya dapat dilakukan setelah orang tua memenuhi permintaan apa saja yang diajukan oleh sang anak. Konon jika pemotongan rambut gimbal tidak dilakukan melalui ritual sakral, rambut gimbal akan kembali tumbuh dan si anak cenderung sakit-sakitan. Sekilas mitos ini memang tak ada hubungannya dengan nasib hidup seseorang, apalagi hanya dari rambut saja. Tapi, rambut sebagai mahkota seseorang rupanya di masa lalu sangat jadi pusat perhatian karena terkait dengan wibawa dan pembawa keberuntungan. Di posisi ketiga ada pula ruatan yang dipercaya mampu mengusir sial atau malapetaka. Ruatan itu dikenal sebagai begalan. Ruatan begalan merupakan ritual untuk mengusir malapetaka bagi pasangan pengantin. Biasanya adegan ruatan begalan mirip dengan acara palang pintu di pernikahan masyarakat Betawi, di mana seorang pengantin pria datang diantar pengawal, lalu dihadang oleh palang pintu, dan terjadilah perang adu mulut antara perwakilan kedua mempelai. Nah, untuk membuang sial dalam rumah tangga, kelak ruatan begalan ini terus dipertahankan demi mengusir malapetaka bagi pasangan pengantin. Di posisi keempat ada pula ruatan yang terbilang rutin, yakni ruatan bumi. Masyarakat Jawa di nyaris beberapa wilayah masih percaya jika bumi yang memberi limpahan rezeki dan berkah juga harus diruat untuk menghindari hal-hal tak diinginkan seperti bencana dan malapetaka lainnya.
Ritual ruatan bumi pun dilakukan setiap tahun sekali. Ritual peninggalan nenek moyang ini punya makna sebagai manifestasi atau ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang telah diperoleh dari hasil bumi. Jika dulu hasil bumi dan makanan ini digunakan untuk sesajen, namun ketika unsur ajaran Islam datang di Jawa, terutama saat Sunan Kalijaga memberi nafas Islam, ruatan tahunan ini dirubah menjadi sejenis syukuran, diberi sentuhan doa-doa mengingat keesaan Tuhan. Sebagai rasa syukur atas segala rezeki yang berlimpah ini, sajian dalam ritual ruatan ini kemudian dibagi-bagikan ke warga sehingga semua warga dapat menikmati atau saling bertukar keberkahan. Di posisi kelima, seperti ruatan bumi pada umumnya, terkhusus sebagaimana sudah disinggung di atas, ruatan juga seringkali dilakukan masyarakat pesisir dengan ruatan laut. Selama ini, para nelayan dan masyarakat pesisir percaya jika laut telah memberi mereka penghidupan. Kelimpahan ikan dan tangkapan di laut menjadi keberkahan sendiri. Namun mereka juga percaya jika laut tak dihormati, akan menelan bencana atau malapetaka. Ritual melarung dongdang ini merupakan tradisi memohon keselamatan dan bentuk syukur hasil tangkapan yang banyak bagi para nelayan. Aneka sesajian juga disiapkan, bahkan kerap kali mereka memotong kepala binatang sejenis kerbau atau sapi sebagai sesajian untuk penguasa laut. Alright, Sobat Pose, bisa percaya atau tidak ya sama mitos-mitos tersebut. Tapi semua berpulang pada sikap masing-masing. Sejauh hanya menganggap itu sebagai tradisi biasa, ritual peninggalan biasa yang merayakan sah-sah saja, asal jangan berlebihan. Tapi kalau tidak masuk akal ya tinggalkan aja. Well, setelah ini jangan kemana-mana dulu karena masih ada segmen yang menyeramkan, yakni misteri permainan pemanggil arwah. Ih, atut. Alright, jangan kemana-mana, tetap di Potret Selebriti Pagi.